Bersama pura-pura tahu fisika. Shalala, shalalala, shalala. Halo guys, kali ini saya Namira Pispolipia akan menjelaskan tentang alat optik. Nah, apa itu alat optik? Alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa dan atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Alat optik yang saya akan bahas di sini yaitu pertama mata, yang kedua kamera, yang ketiga loop, yang keempat mikroskop, dan yang kelima yaitu teropong. Yang pertama yaitu mata. Mata manusia adalah organ sensorik utama yang memberi reaksi pada cahaya dan mengirimkan informasi visual ke otak. Pada mata ini saya akan menjelaskan tentang anatomi mata, optika mata, dan cacat mata dan cara menanganinya. Anatomi mata. Nah, berikut adalah gambar mata dan bagian-bagiannya. Ada otot, kornea, iris, pupil, lensa, sklera, koroid, dan lain-lain yang bisa kalian lihat di sini. Nah, berikut proses bagaimana mata bisa melihat. Cahaya yang masuk ke mata difokuskan oleh lensa mata ke permukaan belakang mata yang disebut retina. Permukaan retina terdiri atas berjuta-juta sel sensitif yang karena bentuknya disebut sel batang dan sel kerucut. Ketika dirangsang oleh cahaya, sel-sel mengirim sinyal melalui saraf optik ke otak. Di otak, arti bayangan diterjemahkan sehingga kita mendapat kesan melihat benda. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa suatu bayangan nyata benda dapat diterima dengan jelas jika bayangan tersebut jatuh di retina. Sifat bayangan yang dibentuk lensa mata selalu nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya, optika mata. Pada gambar A, ketika mata relaks atau tidak berakomodasi, lensa mata paling pipih, sehingga jarak fokusnya paling besar dan benda yang sangat jauh difokuskan pada retina. Pada gambar B, ketika otot siliar menegang, lensa mata menjadi lebih cembung sehingga jarak fokusnya lebih pendek dan bayangan yang dekat juga difokuskan pada retina. Ini adalah jangkauan penglihatan, di mana PP adalah titik dekat mata, PR adalah titik jauh mata. Titik dekat mata adalah titik paling dekat ke mata agar suatu benda masih bisa menghasilkan suatu bayangan tajam pada retina ketika mata berakomodasi maksimum atau otot siliar menegang penuh. Titik jauh mata adalah lokasi paling jauh benda hingga mata relaks atau mata tidak berakomodasi dapat memfokuskan benda. Nah, akomodasi mata adalah proses lensa mengubah jarak fokusnya, yaitu membuat lensa mata lebih cembung atau lebih pipih untuk memfokuskan benda-benda pada berbagai jarak. Jarak baca normal yaitu 25 cm. Selanjutnya, cacat mata dan cara menanganinya.
Mata normal atau emetropi memiliki titik dekat 25 cm dan titik jauh tak terhingga. Cacat mata yang pertama yaitu rabun jauh atau miopia. Rabun jauh atau miopia adalah suatu kondisi saat benda yang dekat tampak jelas, tetapi yang jauh tidak. Rabun jauh memiliki titik dekat 25 cm dan titik jauh pada jarak tertentu. Contoh penderita rabun jauh yaitu tukang jahit, tukang servis elektronik, guru, editor, dan lain-lain. Cacat mata miopia atau rabun jauh dapat diatasi dengan menggunakan kacamata lensa cekung. Yang kedua yaitu rabun dekat atau hipermetropia. Rabun dekat atau hipermetropia adalah kondisi penglihatan ketika benda-benda di dekatnya terlihat kabur. Rabun dekat memiliki titik dekat lebih dari 25 cm dan titik jauh pada jarak tak terhingga. Contoh penderita rabun dekat yaitu pilot, supir, dan lain-lain. Cacat mata hipermetropia atau rabun dekat dapat diatasi dengan menggunakan kacamata lensa cembung. Yang ketiga, mata tua atau presbiopia. Mata tua atau presbiopia adalah cacat mata akibat berkurangnya daya akomodasi pada usia lanjut. Penderita presbiopia ini dapat terjadi pada siapapun yang berusia di atas 35 tahun yang bisa disebabkan oleh faktor usia, kondisi medis tertentu, dan obat-obatan. Mata presbiopia dapat ditolong dengan kacamata berlensa rangkap, yaitu untuk melihat jauh dan untuk membaca. Yang keempat yaitu astigmatisme. Astigmatisme adalah gangguan penglihatan yang disebabkan oleh cacat pada lengkungan lensa atau kornea. Penyakit mata ini bisa langsung dari bayi yang baru lahir, mungkin juga menyerang seseorang ketika usianya anak-anak, remaja, bahkan dewasa. Kondisi ini juga bisa terjadi karena cedera pada mata atau sebagai dampak operasi mata. Cacat mata astigmatisme dapat dibantu dengan kacamata silindris. Cacat mata yang kelima yaitu katarak dan glaukoma. Katarak adalah suatu penyakit ketika lensa mata menjadi keruh dan berawan. Dan glaukoma adalah jenis gangguan penglihatan yang ditandai dengan terjadinya kerusakan saraf mata. Penyakit ini biasanya muncul pada orang berusia lanjut, tetapi penyakit ini juga bisa menyerang usia muda bahkan bayi yang baru lahir. Jika gejala penyakit ini ditemukan lebih dini, penyakit ini bisa ditanggulangi dengan obat atau pembedahan. Nah, alat optik yang kedua yaitu kamera. Kamera adalah alat optik yang dapat merekam kejadian atau benda dalam bentuk gambar. Kamera berfungsi untuk mengabadikan suatu objek menjadi sebuah gambar diam atau bergerak. Sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa kamera adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, alat optik yang ketiga yaitu loupe. Loupe atau kaca pembesar merupakan alat optik yang berupa lensa cembung.
Lup digunakan untuk melihat benda-benda kecil sehingga tampak lebih besar. Bayangan yang dibentuk oleh lup selalu bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Rumus perbesaran lup untuk mata tak berakomodasi adalah MA sama dengan SN per F. Rumus perbesaran lup untuk mata berakomodasi maksimum yaitu MA sama dengan SN per F tambah 1. Jadi untuk memudahkan menghafalkannya yaitu untuk mata berakomodasi maksimum tinggal ditambah 1, di mana MA yaitu perbesaran angular, SN yaitu jarak titik dekat mata yaitu 25 cm, dan F yaitu jarak fokus lensa. Alat optik yang keempat yaitu mikroskop. Nah, mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Yang A yaitu perbesaran mikroskop. Mikroskop terdiri atas susunan dua lensa yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Sedangkan bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler bersifat maya, terbalik, dan diperbesar. Yang pertama yaitu rumus perbesaran lensa objektif yaitu MOB sama dengan HOB aksen, OB yaitu objektif artinya per HOB sama dengan min SOB aksen per SOB, di mana HOB aksen adalah tinggi bayangan lensa objektif, HOB yaitu tinggi benda, SOB aksen yaitu jarak bayangan lensa objektif, dan SOB yaitu jarak benda lensa objektif. Yang kedua yaitu rumus perbesaran lensa okuler. Untuk mata tidak berakomodasi, rumusnya yaitu MOK sama dengan SN per FOK, di mana OK yaitu artinya okuler. Rumus untuk mata berakomodasi maksimum yaitu MOK sama dengan SN per FOK ditambah 1. Rumusnya sama seperti rumus perbesaran lup, sama-sama untuk mata berakomodasi maksimum ditambah 1. Untuk contoh soal bisa dilihat pada link deskripsi. Rumus perbesaran total mikroskop atau M yaitu dapat dicari dengan M sama dengan MOB dikali MOK, di mana MOB adalah perbesaran lensa objektif dan MOK yaitu perbesaran lensa okuler. B. Panjang mikroskop. Panjang mikroskop adalah jarak antara lensa objektif dan lensa okuler mikroskop. Rumus umum panjang mikroskop yaitu D sama dengan SOB aksen ditambah SOK, di mana SOB aksen yaitu jarak bayangan lensa objektif dan SOK yaitu jarak benda lensa okuler. Rumus umum panjang mikroskop untuk mata tak berakomodasi yaitu D sama dengan SOB aksen ditambah FOK, di mana SOB aksen yaitu jarak bayangan lensa objektif dan FOK yaitu jarak fokus lensa okuler. Nah, alat optik yang terakhir yang akan kita bahas yaitu teropong. Teropong adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh agar tampak lebih dekat. Terdapat dua jenis teropong yaitu 1. Teropong bias yang terdiri atas beberapa lensa, dan yang kedua teropong fantul yang terdiri atas beberapa cermin dan lensa. Berikut macam-macam teropong bias.
Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu teropong bintang atau teropong astronomi. Teropong bintang adalah sebuah jenis peralatan yang digunakan untuk mengamati objek-objek yang berada di angkasa luar. Masih dengan teropong bintang, A untuk mata tidak berakomodasi atau penggunaan normal. Rumus panjang teropong untuk penggunaan normal yaitu D sama dengan FOB ditambah FOK. Rumus perbesaran teropong yaitu MA sama dengan FOB per FOK. Yang B, untuk mata berakomodasi maksimum, panjang teropong akomodasi maksimum, rumusnya yaitu D sama dengan FOB ditambah SOK. Perbesaran teropong akomodasi maksimum, rumusnya yaitu MA sama dengan FOB per SOK. Teropong bias selanjutnya yaitu teropong bumi. Teropong bumi adalah sebuah jenis peralatan yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang berada di permukaan bumi. Rumus panjang teropong bumi yaitu D sama dengan FOB ditambah 4FV ditambah FOK, di mana FP yaitu jarak fokus lensa pembalik. Itu saja penjelasan materi tentang alat optik dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Ayo